Shalom. Shalom juga buat seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan dan tema kita adalah ketika kasih dikritik. Ketika kasih dikritik. Mari kita lihat teks kita, Yohanes 12, 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang dari yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Tema kita adalah kasih ketika kasih dikritik. Kasih yang dikritik yang saya maksudkan di sini adalah merujuk pada kasih dari Maria yang muncul di dalam cerita kita, dan kritik ini adalah kritik yang datang dari Yudas Iskariot dan kawan-kawannya. Maria di dalam cerita ini jelas sedang melakukan sebuah tindakan kasih. Coba perhatikan ayat yang ketiga, dikatakan di sana, maka Maria mengambil setengah kati. Setengah kati itu kira-kira 12 ons, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini jelas adalah sebuah tindakan kasih yang luar biasa, karena apa yang dikorbankan Maria dikatakan di dalam teks itu sebagai sesuatu yang sangat mahal. Coba perhatikan kembali ayat 3. Dikatakan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu murni. Ini bukan KW2, KW3, tapi murni. Dan dikatakan mahal harganya. Kalau kita bandingkan dengan Markus 14 ayat 3, dikatakan juga sama, minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu pada saat itu memang dikenal sebagai minyak yang sangat mahal. Mengapa mahal? Perhatikan keterangan dari Bruce Main. Dia berkata begini, minyak narwastu adalah parfum seperti minyak yang disarikan dari akar dan ranting tumbuhan narwastu. Jadi narwastu itu nama tumbuhan yang tumbuh di India. Jelas bukan salah satu dari minyak wangi bermutu rendah yang banyak dijual di pasar Betania. Ini minyak dari tumbuhan yang ada di India. Dalam Wycliffe Bible Commentary diberikan keterangan, minyak narwastu, minyak yang berasal dari sebuah tanaman yang tumbuh di India Utara, harganya sangat mahal sebab harus diimpor. Karena ini produk luar negeri dan juga kualitasnya sangat bagus, maka harga minyak ini jelas sangat mahal. Ini adalah gambar atau pohon narwastu yang darinya minyak narwastu diambil dan diolah menjadi minyak. Next, kita lihat ini adalah minyak yang dibikin dari minyak narwastu ini. Minyak ini sangat mahal. Kira-kira seberapa mahal minyak ini, kita bisa mengetahui itu dari kritik yang disampaikan oleh Yudas Iskariot. Perhatikan 45 ayat
45. Tetapi Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? 300 dinar. Mengapa Yudas bisa segera mendeteksi dan mengkalkulasi harganya 300 dinar? Ingat, beliau itu bendahara. Ya, saya baca beberapa referensi mengapa sampai Yudas bisa jadi bendahara. Para penafsir memberi dua kemungkinan. Pertama adalah bahwa memang Yesus yang menunjuk dia jadi bendahara, karena memang dia punya kemampuan itu. Dan yang kedua adalah dia menawarkan diri menjadi bendahara dan Yesus menyetujuinya. Lalu ada yang mengatakan bahwa besar kemungkinan dia memang ahli di situ. Karena kalau hanya sekedar mencari orang yang mengerti tentang keuangan, di situ ada Matius. Ingat, Matius pemungut cukai. Dan dia pasti mengerti hitung-hitungan soal keuangan. Tapi bahwa Yudas yang dipilih, besar kemungkinan memang urusan keuangan dia jagonya. Dan karenanya entah Yesus menunjuknya atau Yesus hanya sekedar menyetujuinya, dia pasti adalah orang yang sangat mahir. Itulah sebabnya begitu lihat minyak narwastu murni setengah kati, dia langsung bisa memberitahu 300 dinar. Itu minimal. Karena dalam Markus 14 ayat 4 dan 5 dikatakan, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Jadi 300 dinar itu hanya harga minimal. 300 dinar itu uang logam Romawi, dan ini jumlah yang sangat mahal pada waktu itu. Mengingat bahwa seorang buruh harian kalau kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu upahnya 1 dinar. Ini bisa kita lihat dari perumpamaan tentang kebun anggur yang Yesus ceritakan dalam Matius 20 ayat 1 dan 2. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Upah sedinar sehari. Jadi kalau saudara baca cerita itu selanjutnya, mereka masuk kerja jam 6 pagi, selesai jam 6 sore. Maka kerja 6 pagi sampai 6 sore, 1 dinar. Minyak narwastu harganya 300 dinar. Supaya seorang buruh harian bisa membeli minyak narwastu yang setengah kati itu, maka dia harus menabung 300 hari. Ini gaji 1 tahun. Karena 365 satu hari kalau potong hari Sabat, ya, liburan kemerdekaan, Idul Adha, ya, dan lain sebagainya, kira-kira 300 hari. Maka ini adalah gaji buruh harian 1 tahun baru bisa membeli setengah kati minyak narwastu ini. Untuk lebih bisa melihat betapa mahalnya minyak narwastu ini, kita ingat cerita Yesus pernah suruh murid-muridnya kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5.000 yang makan tidak termasuk laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kalau ditambah perempuan anak-anak, ya taruhlah 7.000, 7.500 orang yang makan. Jadi Yesus menyuruh murid-muridnya kasih makan atau beli makan untuk orang-orang 7.500 orang itu. Lalu bagaimana komentar murid-murid? Markus 6, 36, 37. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus beri mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Jadi menurut kalkulasi murid-murid, untuk bisa beri makan kira-kira 7.500 orang, biaya rotinya saja itu 200 dinar. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun
masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Sekali lagi, menurut murid-murid yang lain, untuk memberi makan 5.000 atau 7.500 orang dibutuhkan minimal 200 dinar. Tapi Filipus memprotesnya dan merasa 200 dinar tidak cukup. Bagaimana kalau 300 dinar? Mungkin 300 dinar cukup. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 300 dinar itu kira-kira biaya yang diperlukan untuk beli roti bagi kira-kira 7.500 orang. Kalau saudara bikin acara di rumah undang 7.500 orang, biaya berapa? Tak usah kasih makan aneh-aneh, kasih makan roti saja. Untuk beli roti, kita ambil roti moka sekarang 1 biji berapa? Ya? 2.000 kali 7.500. Mungkin butuh kira-kira 15 juta untuk kasih makan. Nah, kira-kira seperti itulah harga dari minyak atau parfum narwastu ini. Jelas untuk ukuran minyak itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Selain itu saudara, minyak tersebut tidak dipakai sembarangan. Mengingat mahalnya minyak itu tidak dipakai sembarangan. Minyak itu ditempatkan pada sebuah tempat khusus yang menurut Matius 14 ayat 3, buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Berarti minyak narwastu murni itu ditempatkan pada sebuah buli-buli pualam. Nah, buli-buli pualam itu namanya adalah alabaster, ya. Alabaster, dan itu hanya dibuka pada acara-acara spesial saja. Di dalam International Standard Bible Encyclopedia dibilang, minyak yang diimpor dari India ini ditaruh di dalam kotak alabaster dan hanya dibuka pada acara-acara yang spesial. Ini kira-kira buli-buli pualamnya atau alabasternya itu dimasukkan minyak itu di sana dan tidak sembarang dipakai, hanya acara spesial. Karena itu saudara, maka pada saat Yesus hadir di sana, lalu Maria memberikan minyak itu di kaki Yesus, berarti di sini Maria menganggap bahwa memang dia sedang memberikan sesuatu yang sangat mahal, tetapi bukan hanya sangat mahal, sangat berharga. Karena hanya acara-acara spesial yang membuat minyak itu bisa diberikan. Dengan kata lain, Maria sedang memberikan miliknya yang paling mahal, paling berharga. Dia persembahkan kepada Yesus. Itulah sebabnya kita berkata bahwa di sini Maria sedang menunjukkan sebuah kasih dan pengorbanan yang luar biasa untuk Yesus. Warren Wiersbe berkata, seperti Daud, Maria tidak akan memberi kepada Tuhan tanpa membayar apa-apa. 2 Samuel 24 ayat 24 berkata begini, aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Itu berarti Daud berpikir bahwa untuk memberi kepada Tuhan, dia harus mengeluarkan sejumlah biaya. Demikian juga Wiersbe berkata bahwa Maria itu seperti Daud yang mau memberi kepada Tuhan, tetapi memberi dengan membayar harganya. Dan saudara, sikap Maria ini sekali lagi begitu luar biasa, menunjukkan betapa besar kasihnya kepada Yesus dan betapa besar pengorbanannya kepada Yesus. Perhatikan komentar Wiersbe lagi. Maria sedang menunjukkan pengabdiannya kepada Yesus sebelum terlambat. Dia memberi bunga yang harum pada waktu Yesus masih hidup dan bukan membawanya pada saat penguburan. Tindakan kasih dan penyembahannya dilakukan di depan banyak orang, spontan, penuh pengorbanan, murah hati, bersifat pribadi dan berani. Maksud dari Wiersbe adalah bahwa kan Yesus ngomong bahwa biarkanlah ia melakukan itu mengingat hari penguburanku. Pada hari Yesus dikuburkan,
ada banyak minyak wangi dan rempah-rempah yang diberikan oleh beberapa orang perempuan di mayat Yesus. Tapi Maria dari Betani bukan memberikannya saat Yesus dikuburkan, tapi saat Yesus masih hidup. Itulah sebabnya Winsby berkata, Maria sedang menunjukkan pengabdiannya sebelum terlambat. Tidak salah kalau perempuan-perempuan yang lain meminyaki mengurapi mayat Yesus, tetapi Maria memberikannya saat Yesus hidup, ketika dia bisa berespon terhadap pemberian itu. Pada waktu saya sampai pada bagian ini, saya teringat bahwa mungkin ini juga menarik supaya dipikirkan oleh anak-anak yang selama orang tua hidup tidak pernah memberikan bunga harum bagi orang tua atau parfum bagi orang tua. Nanti kalau orang tua sudah mati baru mereka ambil minyak segala macam semprot bunga-bunga siram. Tapi almarhum atau almarhumah tidak berespon lagi. Jadi selagi belum terlambat, kirimkanlah minyak wangi kepada orang tua. Minyak wangi saya beri tanda kutip karena minyak wangi itu bisa berupa transferan dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara-saudara, kembali kepada persoalan kita. Jadi Maria sekali lagi berikan persembahan kasih pengorbanan yang luar biasa. Sikap Maria ini harus jadi pelajaran bagi kita, sekaligus menunjukkan kontras yang besar dengan kehidupan banyak orang Kristen yang pelit pada Tuhan, tapi mengaku mengasihi Tuhan. Jikalau dia menyanyi, dia betul-betul menyanyi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi soal memberi kepada Tuhan, dia pelit sekali. Barclay bilang begini, kasih tak pernah menghitung-hitung. Kalau masih hitung-hitung mungkin bukan kasih, tapi nafsu. Kasih tak pernah menghitung-hitung. Kasih tak pernah berpikir untuk memberi sesedikit mungkin. Kasih tidak pernah berpikir untuk sesedikit mungkin. Jadi kalau menyanyi persembahan kami sedikit sekali, kalau itu menjadi dasar saudara memberi sesedikit mungkin, mungkin saudara tidak mengasihi Tuhan. Karena kasih tak berpikir untuk memberi sesedikit mungkin. Kerinduan kasih adalah memberikan sebanyak-banyaknya. Ketika ia telah memberikan semua yang harus dia berikan, dia masih berpikir bahwa pemberian itu masih terlalu sedikit. Kita belum menjadi orang Kristen jika kita berpikir untuk memberikan kepada Kristus dan gerejanya sesedikit mungkin. Ini tidak berarti memberi sedikit salah. Kalau memang yang dipunyai sedikit. Atau diberi sedikit tapi bukan berasal dari hati yang pelit. Tapi kalau pemberian sedikit itu didasarkan pada hati yang pelit kepada Tuhan, maka kata-kata Barclay ini benar. Kita belum menjadi orang Kristen jika kita berpikir memberikan kepada Kristus dan gerejanya sesedikit mungkin. Sekali lagi, ini adalah pameran kasih yang luar biasa dari seorang Maria. Sayangnya, kasih sehebat ini, kasih semenakjubkan ini, kasih yang luar biasa ini justru dikritik oleh Yudas Iskariot. Ketika kasih dikritik, bagaimana kritik itu datang? Dan bagaimana Yesus yang menerima tindakan kasih Maria itu bersikap terhadap kritikan yang datang kepada Maria. Kita akan bahas ini. Pertama, mari kita lihat kritik Yudas Iskariot pada Maria. Setelah Maria menuangkan minyak tersebut pada Yesus, Yudas langsung melontarkan kritiknya. 45. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saya baca satu komentar bilang begini, ini adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Yudas Iskariot di dalam Alkitab. Coba cari pada bagian sebelum ini kapan Yudas pernah ngomong. Belum pernah ada.
Ini adalah kalimat pertama Yudas di dalam Alkitab. Lalu saya terperangah, jikalau ini adalah kalimat pertama dari seorang Yudas. Menarik bahwa kalimat pertama yang keluar dari orang ini adalah kalimat kritik. Kalimat mencela, kalimat menyalahkan. Yudas jelas mengkritik tindakan kasih dari Maria. Tapi kalau kita perhatikan kisah-kisah paralelnya di dalam Injil-Injil yang lain, terlihat bahwa yang mengkritik Maria bukan cuma Yudas, tetapi juga semua rasul. Perhatikan Matius 26 ayat 8. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Murid-murid. Markus 14 ayat 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Seorang kepada yang lain, murid-murid. Yohanes mengatakan, Injil Yohanes mengatakan Yudas Iskariot. Apakah ini bertentangan? Tidak. Sangat mungkin adalah bahwa kritik itu dimulai dari Yudas. Tapi kritik Yudas itu akhirnya menyebar kepada murid-murid yang lain. Sampai akhirnya semua rasul turut mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria. Yudas berhasil membakar murid-murid yang lain. Sehingga murid-murid yang lain ikut mengkritik apa yang Maria lakukan. Kritik Yudas ini keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Dua alasan. Pertama, dia mengkritik Maria dengan motivasi yang buruk. Dia mengkritik Maria dengan motivasi yang buruk. Perhatikan ayat 5 dan 6. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Lalu Rasul Yohanes memberikan keterangan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jikalau dia memang mengkritik Maria karena betul-betul pikirannya pada orang miskin, kritiknya tidak masalah. Tapi masalahnya bukan orang miskin yang ada di pikirannya. Tapi karena dia adalah seorang bendahara, dia sering mencuri duit dari kas yang dipegangnya, sangat besar kemungkinan yang dimaksudkan di sini adalah kritiknya karena seharusnya minyak narwastu dijual 300 dinar masuk ke kas dan dia bisa memanfaatkannya, bisa mencurinya, mengambil, memakan uang tersebut. Jadi dengan kata lain, dia mengkritik Maria bukan karena Maria benar-benar salah. Dia mengkritik bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin. Dia mengkritik karena kepentingan dirinya sendiri. Ini yang membuat kritik dari Yudas menjadi salah dan keterlaluan. Bruce Main berkata, Yudas adalah tipe orang yang selalu berpikir tentang uang. Dia memandang segala sesuatu dari segi nilai keuangan. Dan ini sekali lagi sangat keterlaluan. Keterlaluan dari kritik Yudas yang egois ini. Itu nampak dalam kata-kata dari Elis Matthews. Dia berkata begini. Kritik Yudas sungguh tidak baik. Karena berasal dari motivasi yang buruk. Yudas telah mendengar nubuat Yesus bahwa dia tidak lama lagi akan ditangkap dan disalibkan. Yudas mungkin sudah menyimpulkan bahwa Yesus adalah pecundang. Beberapa hari sesudah peristiwa itu, dia akan pergi menemui para imam besar, mengkhianati tuannya seharga 30 keping perak. Yudas menghargai Yesus senilai 1 genggam koin perak. Tapi dia mengeluh karena Maria menghargai Yesus senilai lebih dari gaji 1 tahun. 300 dinar kamu protes. Tapi 30 keping perak dengan rakusnya kamu mengambilnya dengan mengkhianati gurumu sendiri.
Hari ini ada begitu banyak orang, termasuk di dalam gereja, yang mengkritik orang lain dengan motivasi Yudas. Bukan karena kebenaran, bukan karena orang lain salah, tetapi karena kepentingan diri sendiri. Karena itu tidak semua kritik itu benar-benar datang dari hati yang tulus. Ada juga banyak kritik yang keluar dari egoisme. Dan itu adalah kritik Yudas. Seorang pernah mengatakan kata-kata begini. Jika seorang menyerang Anda secara pribadi atau melepaskan kata-kata yang menghancurkan, ingatlah bahwa kritik yang ia utarakan tidak selalu mengenai diri Anda. Kritik menjadi sarana bagi orang yang memberikan kritik untuk melepaskan atau menyalurkan rasa marah, frustrasi, dan atau kecemburuannya. Atau untuk mendapatkan perhatian. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah orang tersebut, bukan karena apa yang Anda lakukan. Ini persis seperti Yudas. Yudas mengkritik Maria, tapi titik masalah bukan pada Maria, tapi pada Yudas sendiri. Masalahnya bukan pada tindakan Maria, tapi masalahnya adalah pada hati Yudas. Ini tipe kritik Yudas. Selanjutnya dikatakan, ketika kita menghakimi atau mengkritik orang lain, kritik tersebut tidak tertuju pada orang yang Anda kritik. Kritik tersebut mengatakan sesuatu tentang kebutuhan pribadi kita untuk menjadi kritis. Maksudnya adalah bahwa dengan kritik itu, kritik tersebut sementara mengatakan satu kebutuhan di dalam si pengkritik. Seperti yang Yudas lakukan. Yudas mengkritik karena ada kebutuhan dia di balik kritik itu. Ini kritik tipe Yudas. Apakah Anda seperti itu? Apakah saudara seperti itu? Kalau ya, saudara tidak beda dengan Yudas. Abraham Lincoln mengatakan kata-kata yang bagus. Dia bilang, dia yang memiliki hak untuk mengkritik adalah dia yang memiliki hati untuk membantu. Jikalau Anda punya hati membantu saya, kritiklah saya. Jikalau saya punya hati untuk membantu Anda, saya kritik Anda. Tetapi jangan mengkritik karena kebutuhan seperti Yudas. Karena itu Lincoln berkata yang punya hak mengkritik adalah dia yang punya hati membantu. Kalau tidak punya hati membantu, jangan kritik. Karena kritik itu kalau keluar menjadikan kamu menjadi Yudas. Yudas ini keterlaluan karena mengkritik, tapi mengkritik dengan motivasi yang buruk. Yang kedua yang membuat dia kritiknya menjadi buruk adalah dia sendiri tidak melakukan tindakan kasih apapun untuk Yesus. Maria sedang membuat tindakan kasih. Yudas hanya penonton. Kecuali dia juga melakukan hal yang sama, lalu dia mengkritik Maria, kita bisa menerima kritikannya itu. Dia sendiri tidak melakukan tindakan apa-apa untuk Tuhan, tapi dia mengkritik tindakan kasih yang orang lakukan kepada Tuhan. Dan bukankah di dalam gereja ada banyak tukang kritik seperti ini? Mereka sibuk mengkritik orang lain, padahal diri sendiri tidak melakukan apa-apa. Mereka sibuk mengkritik segala macam hal, tapi mereka tidak, atau dengan kata lain mereka sendiri pasif dalam banyak hal. Itulah sebabnya ada orang mengatakan kata-kata begini. Jika orang mengkritik Anda, menyakiti Anda atau meneriaki Anda, jangan repot-repot. Ingatlah bahwa di setiap pertandingan penontonlah yang membuat keributan, bukan para pemainnya. Biasa yang nonton tuh yang ribut. Kalau main dia konsentrasi main. Teman salah,
Dia tidak soraki, tapi yang menyoraki yang salah itu biasa penonton. Sekali lagi, kalau saudara seperti ini, bertobatlah sebelum saudara jadi Yudas. Ingatlah bahwa tidak pernah ada patung yang didirikan untuk menghormati seorang kritikus. Jadi kritik Yudas ini keterlaluan sekali dengan dua alasan yang sudah saya berikan. Tetapi saudara, terlepas dari sikap Yudas yang keterlaluan ini, satu hal yang menarik adalah Maria baru saja berkorban luar biasa bagi Yesus. Dia baru saja memberikan miliknya yang paling mahal dan paling berharga bagi Yesus. Dia baru melakukan suatu tindakan kasih dan pelayanan bagi Yesus. Tapi seketika itu juga langsung diserang dengan kritik. Tidak tanggung-tanggung. Dia dikritik atau diserang bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh banyak orang. Dia dikritik atau diserang bukan dari atau bukan oleh orang-orang biasa, tapi orang-orang yang tinggi kedudukannya, yakni para rasul sendiri, yang adalah jabatan yang tinggi di dalam keagamaan. Karena itu, jikalau saudara berbuat baik, jikalau saudara melakukan sesuatu yang benar karena kasih saudara kepada Tuhan, jangan heran kalau saudara bukannya dipuji, bahkan diserang, dikritik orang, bahkan oleh orang-orang yang kelihatannya sangat rohani. Jangan heran, Maria sudah pernah melalui itu. Beberapa tahun yang lampau, kalau saudara mengikuti hidup dan pelayanan saya, beberapa tahun yang lampau saat terjadi debat di Surabaya, Sidoarjo, antara saya, Pendeta Budi Asali, lawan pihak Islam, Ihsan Mokoginta dan kawan-kawan. Setelah debat pertama di Muhammadiyah Sidoarjo, dilanjutkan dengan kedua di Masjid Sidoarjo, lalu dipikirkanlah dan ditawarkanlah untuk babak ketiga dilakukan di Kupang. Debat itu diselenggarakan karena ada serangan terhadap iman Kristen dari Ihsan Mokoginta pada waktu itu dengan bukunya Mustahil Orang Kristen Bisa Jawab. Dia berikan 11 atau 12 pertanyaan dalam bukunya Mustahil Orang Kristen Bisa Jawab. Dan sebagai hamba Tuhan, demi melakukan misi dan mandat apologetik sesuai 1 Petrus 3:15, saya dan Pendeta Budi Asali terpanggil untuk menjawab itu dengan tema mustahil Kristen tidak bisa menjawab. Apa yang kami lakukan sesuatu yang seturut firman, melakukan mandat 1 Petrus 3 ayat 15. Tapi kalau saudara tahu kisah hari-hari itu, acaranya sampai dibatalkan dan saya dikecam oleh begitu banyak orang. Bahkan gereja besar mengirimkan surat pengembalaan, surat suara pemimpin kepada seluruh gereja dengan mengatakan jangan mengikuti kegiatan apapun yang dilakukan oleh Esra Zoru yang bukannya tidak menghargai atau tidak menekankan toleransi, bukannya bersifat konstruktif tapi destruktif. Dan banyak yang mengatakan saya sombong, suka cari gara-gara, rasa pintar, mau membela Tuhan padahal Tuhan tidak perlu dibela, tidak toleransi dan macam-macam tuduhan yang lain. Rasanya aneh. Saya sedang mau melakukan sesuatu seturut perintah Tuhan. 1 Petrus 3:15. Tapi dikritik dengan cara seperti itu dari mimbar-mimbar gereja lewat surat resmi dibacakan di seluruh gereja. Jangan heran bahwa jikalau kita melakukan sesuatu yang benar, kritik tetap bisa datang. Bahkan datang dari orang-orang yang sepertinya orang-orang yang sangat rohani. Ingat, sebaik apapun seseorang, semulia apapun seseorang, sebagus apapun tindakan atau perbuatan seseorang, dia tidak akan bebas dari kritik.
Rasul Paulus seorang yang melayani secara luar biasa, pertaruhkan segala sesuatu, hidupnya dipertaruhkan untuk pelayanan. Bebas dari kritik? Tidak. 1 Korintus 9 ayat 3 dia bilang, inilah pembelaan terhadap mereka yang mengkritik aku. Berarti Paulus yang sudah melayani sehebat itu tidak lepas dari kritik. Tapi kalau Paulus mungkin ya, namanya juga manusia, ada salahnya, ada dosanya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak berdosa satupun, tidak ada tindakannya yang tidak benar. Apakah dia bebas dari kritik? Matius 9, 10, 11. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Orang-orang Yahudi masih mengkritik Yesus, padahal yang dia lakukan adalah benar. Orang seperti Yesus tidak bebas dari kritik. Lalu siapakah aku dan engkau yang bisa bebas dari kritik sekalipun kita melakukan yang terbaik? Apalagi kelakuan kita, perbuatan kita, pelayanan kita masih ada cacat celahnya. Memang harus diakui bahwa ada kritik-kritik yang membangun. Tidak semua kritik buruk. Tapi kritik yang membangun itu adalah kritik yang dilandasi oleh kasih. Tidak seperti kritiknya Yudas. Ada jenis kritik yang bagus, tapi sesuai konteks pembahasan kita, bukan kritik seperti itu yang saya maksudkan. Kritik yang kita bicarakan di sini adalah kritik yang tidak dilandasi kasih, yang bersifat menyerang dan menjatuhkan. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, pasti tidak bebas dari kritikan negatif seperti itu. Karena itu Albert Hubbard mengatakan begini, jika Anda tak mau dikritik, jangan lakukan apa-apa, jangan katakan apa-apa, jangan jadi apa-apa. Kalau tidak mau dikritik, jangan bikin apa-apa, jangan omong apa-apa, jangan jadi apa-apa. Tapi saya pikir, kalau tidak bikin apa-apa, tidak omong apa-apa, tidak jadi apa-apa pun, rasa-rasanya masih bisa dikritik. Kenapa lu tidak bikin apa-apa? Kenapa lu tidak omong apa-apa? Kenapa lu tidak jadi apa-apa? Jadi bahkan rasanya mustahil untuk tidak dikritik. Tapi seandainya kita mengerti apa yang dikatakan Albert Hubbard ini, sampai pada batasan tertentu bisa benar. Bahwa kalau kamu tidak mau dikritik, jangan bikin apa-apa, jangan katakan apa-apa, jangan jadi apa-apa. Kalau begitu, mengapa saya dikritik? Mungkin karena saya sudah buat apa-apa. Mengapa saya dikritik? Mungkin karena saya sudah mengatakan apa-apa. Atau saya telah menjadi apa-apa. Itulah yang memancing kritik datang. Maka Hubbard melanjutkan kata-katanya, jika Anda tidak pernah dikritik, berarti Anda tidak pernah melakukan sesuatu hal penting. Kritik adalah tanda bahwa Anda sudah layak untuk diperhatikan. Berarti aktivitas Anda sudah layak untuk memberi perubahan pada lingkungan. Lalu dia lanjutkan, ada kata-kata bijak lama dari Persia yang mengatakan bahwa anak-anak kecil melemparkan batu ke arah pohon yang penuh dengan buah. Kalau buah dulu baru orang angkat lempar untuk ambil buahnya. Ya, kalau itu pohon mangga tidak ada buah apa-apa, kira-kira ada yang angkat batu lempar apa? Coba lihatlah di sekitar Anda dan lihatlah bahwa itu memang demikian. Jika Anda dikritik, itu karena Anda sedang melakukan sesuatu. Saya tidak memutlakkan kata-kata Hubbard ini, tapi sampai batas tertentu kata-katanya bisa dibenarkan. Lalu, jikalau demikian, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kritikan? Jikalau kritikan itu benar, jikalau kritikan itu sesuai firman Tuhan, apalagi kalau kritikan itu dilakukan atas dasar kasih dengan maksud baik, maka terimalah kritik itu untuk mengintrospeksi diri agar bisa maju lebih baik
dan menjadi positif. Jikalau kritik itu baik. Seorang pernah mengatakan bahwa masalah kebanyakan kita adalah kita lebih memilih dihancurkan oleh pujian daripada dibangun oleh kritik. Kita lebih suka dipuji padahal pujian bisa menghancurkan. Dan kebanyakan kita menolak segala macam kritikan. Padahal kritikan itu bisa membangun kita. Dalam hal ini adalah kritikan yang baik. Ingatlah bahwa tidak semua orang yang mengkritik seperti Yudas. Ingatlah bahwa tidak semua orang yang mengkritik adalah pembenci Anda. Beberapa orang mengkritik hanya untuk mengatakan sebuah kebenaran kepadamu. Masakan engkau menolaknya dan membencinya? Karena itu tidak usah kurang hati apalagi membenci si pengkritik. Bahkan seandainya dia menyampaikan kritik dengan cara yang tidak bagus, tapi sebenarnya hatinya bagus. Jangan menolak. Terima kritik jika kita dikasihi tanpa syarat oleh orang yang mengkritik. Terima kritik jika kritiknya tidak dinodai dengan kepentingan pribadi yang hendak menjatuhkan. Terima kritik jika kritik itu bertujuan membangun diri kita. Terima kritik jika orangnya memang bukan orang yang suka mengkritik segala sesuatu. Kalau segala sesuatu dia kritik, masalahnya pada dia. Tapi kalau dia tahu kapan dia harus kritik, mengapa dia harus kritik, alasan dibalik kritiknya, terima kritik seperti itu. Terima kritik jika orangnya siap memberi kita dukungan untuk menjadi lebih baik sesudah dia mengkritik. Terima kritik jika orangnya sendiri mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang mendalam di bidang yang dia kritik. Itu untuk kritik yang bagus. Tapi untuk kritik jenis Yudas, made in Judas Iskariot, untuk jenis kritik seperti itu, kritik yang tidak didasarkan pada firman, apalagi kalau dilakukan dengan motivasi yang salah, karena kebencian, ketidaksenangan, iri hati dan lain sebagainya, maka abaikanlah kritik seperti itu. John Douglas bilang, belajarlah membeda-bedakan kritik yang membangun dan yang merusak. Hargai yang membangun, abaikan yang merusak. Atau seorang filsuf Cina Ti mengatakan, tidak peduli apa yang dikatakan pembenci, abaikan mereka sampai mereka menghilang. Jangan pernah membiarkan diri saudara atau tindakan-tindakan saudara dikuasai oleh kritik-kritik jenis Yudas ini. Jangan. Karena kritikan seperti itu bagaimanapun juga tetap ada. Selalu ada. Dan jangan biarkan hidupmu dikuasai. Karena sekali lagi Yesus, bahkan Yesus juga Yohanes Pembaptis tidak lepas dari kritik seperti itu. Perhatikan Matius 11, 18, 19. Karena Yohanes datang, Yohanes Pembaptis ini, dia tidak makan dan tidak minum. Maksudnya Yohanes tidak makan tidak minum bukan puasa. Yohanes ini tidak ikut acara-acara pesta-pesta dan lain sebagainya, diundang-undang makan, tidak. Kan kita tahu Yohanes makannya sederhana sekali, belalang dan madu. Ya, nah Yohanes tidak diundang minum-minum di acara pesta, tidak. Karena itu Yohanes dikritik. Karena Yohanes datang dia tidak makan tidak minum dan mereka berkata dia kerasukan setan. Masa diajak makan, ajak pesta tidak mau, ini orang kerasukan. Kemudian anak manusia datang, dia makan dan minum. Kalau Yesus diundang acara perjamuan, hadir. Makan, minum. Apakah bebas dari kritik? Tidak. Dan mereka berkata, lihatlah dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, orang berdosa. Yohanes tidak makan, kau protes. Yesus makan, kau protes juga. Terus lu mau makan atau tidak? Ini kan menjengkelkan sebenarnya ya. Tapi itu menunjukkan bahwa jenis kritikan seperti ini pasti ada. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan. Benar atau tidak benar, Anda tetap akan dikritik dan dianggap salah.
Jadi bagi para pengkritik ini tidak ada satu posisi pun yang benar. Tidak makan dan tidak minum salah, makan dan minum salah. Ciri kritik semacam ini sebenarnya kritik yang tidak mempedulikan kebenaran. Ini adalah kritik yang tidak didasarkan pada firman. Satu-satunya yang dipedulikan oleh jenis kritik seperti ini adalah kritik itu sendiri. Dan bayangkan kalau hidup saudara bergantung pada jenis kritik seperti itu. Sikap saudara, hati saudara, pikiran saudara, tindakan saudara dikendalikan oleh jenis kritik semacam itu. Saudara tidak akan pernah tenang di dalam hidup. Masih ingat cerita yang saya pernah sampaikan sekian tahun yang lampau. Ada seorang nelayan yang kepengen jual ikan. Sudah mejanya sudah ada, dia sudah taruh ikan-ikan semua. Lalu dia taruh tulisan di atas. Di sini dijual ikan segar. Di sini jual ikan segar. Lalu dia berdiri menunggu. Tiba-tiba pembeli pertama datang. Lalu dia baca tulisan di sini jual ikan segar. Sebenarnya tidak perlu di sini. Karena orang kalau datang beli juga orang sudah tahu di sini, masa di sana? Maka di sini itu tidak diperlukan, hapus saja. Maka Ahmad Tobo ini naik dan menghapus kata di sini. Tinggal kalimat jual ikan segar. Pembeli kedua datang. Lalu dia lihat jual ikan segar. Ama, dari dulu orang sudah tahu bahwa Ama tidak pernah jual ikan busuk. Yang Ama jual itu selalu ikan segar. Ya tidak perlu kata segar di situ. Hapus saja. Maka Ama hapus segar. Jual ikan. Orang ketiga datang dan dia berkata, dia baca jual ikan. Ama berdiri taruh meja dengan ikan di depan, orang justru tahu Ama jual. Tidak ada yang berpikir bahwa Ama sedang pameran. Jadi hapus saja. Maka dia hapus dan dia taruh. Hapus itu jual. Hanya tinggal kata ikan. Lalu orang keempat datang. Ama, semua orang juga tahu Ama jual ikan. Orang tidak akan bilang itu ada babi. Babi ekor kuning. Tidak ada. Jadi hapus saja. Akhirnya dia hapus semua. Jadi tadi dia sudah taruh itu. Akhirnya hapus semua. Karena tidak ada satupun yang benar. Di mata semua orang. Bayangkanlah bahwa hidup Anda dikendalikan. Oleh semua jenis kritikan. Seperti itu. Karena itu. Sekali lagi. Jikalau kritiknya bagus. Seperti yang sudah saya sebutkan. Terimalah. Tapi kalau kritik made in Judas. Abaikanlah jenis kritik semacam itu. Seorang guru sedang mengajar. Lalu mahasiswa yang entah dari mana menyampaikan segala macam kritikan yang sangat kasar kepada guru itu. Tapi guru ini mengabaikannya. Tapi dia terus mengkritik guru itu. Sampai di akhir kelas. Guru bertanya kepada si pengkritik. Jikalau seorang menawarkan hadiah kepada orang yang lain. Dan orang yang lain itu menolak hadiah itu. Siapakah yang menjadi pemilik hadiah itu? Lalu si pengkritik menjawab, yang punya hadiah itu. Nah, kamu sudah memberikan kepadaku segala macam hadiah. Berupa kritikan sepanjang kelas ini berlaku. Dan saya tidak menerimanya. Karena itu milik siapa? Milik kamu sendiri. Ya, itu seharusnya yang kita lakukan. Pikirkanlah, apakah kita di sini tidak mutlak, tidak harus menolak seluruh kritikan, tapi tidak harus menerima semua, karena kritikan memang ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau bagus, terima untuk introspeksi, karena kita lebih baik dibangun oleh kritik daripada dijatuhkan oleh pujian. Tapi kalau saudara pasti bahwa kritik itu adalah kritik seperti kritik Yudas, abaikan semua itu. Eleanor Roosevelt bilang, lakukan sesuai dengan apa yang hati Anda katakan. Menurut saya kurang. Karena standar bukan hanya hati, tapi juga firman Tuhan. Karena Anda akan tetap menerima kritikan.
Anda akan dikutuk jika Anda melakukannya, dan Anda akan dikutuk jika Anda tidak melakukannya. Lu lakukan, lu dikutuk. Tidak dilakukan, lu kutuk juga. Jadi lakukanlah seperti hati Anda, tapi lebih lagi seperti firman Tuhan. Ini perlu diperhatikan kepada semua pengkritik dan semua yang dikritik. Maria dikritik. Sekarang hal yang kedua. Sikap Yesus dalam kasus ini. Ini kan tindakan kasih dibuat oleh Maria kepada Yesus. Murid Yesus mengkritik itu. Bagaimana sikap Yesus di sini? Yesus tidak diam. Yang dia lakukan pertama adalah dia membela Maria. Ayat 7 dan 8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Di dalam bagian paralelnya Matius 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Yesus jelas membela Maria. Yesus bukan hanya membela Maria, dia menyalahkan para pengkritik dari Maria. Henry bilang begini, di sini ia memihak wanita yang baik, jujur, penuh pengabdian, dan bermaksud baik itu. Dan dia menentang semua muridnya, meskipun mereka kelihatannya memiliki alasan yang kuat untuk bersikap demikian. Kan ada alasan yang kuat. Daripada diboroskan, lebih baik kasih orang miskin. Alasannya kelihatan kuat. Kalau memang betul orang miskin di pikiran mereka, oke. Tapi kalau bukan orang miskin di pikirannya, tapi seperti yang katakan tadi, itu untuk kepentingan diri, itu masalah. Tapi alasan yang dia dikemukakan masuk akal. Tapi Yesus yang tahu hati setiap orang, dia menyalahkan mereka dan membenarkan Maria. Sikap Yesus ini perlu diteladani. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Biasanya, kalaupun kita tahu seseorang itu benar, tapi karena yang menyerang atau yang mengkritik banyak, kita lalu memilih amannya dengan jalan berdiam diri, atau bahkan berpihak kepada para penyerang. Ini jelas adalah sikap yang salah. Kita harus meniru Yesus yang berani membela orang benar yang diserang atau dikritik oleh banyak orang. Tetapi yang menjadi tekanan di sini adalah Maria telah melakukan tindakan kasih dengan pengorbanan yang besar, tapi dia masih saja dikritik dan diserang. Tapi adalah sebuah penghiburan bagi Maria bahwa Yesus justru membela dan membenarkan apa yang dilakukannya. Dan ini dapat menjadi pelajaran rohani bagi kita. Asal tindakan kita benar. Asal tindakan kita seturut dengan firman Tuhan. Tidak peduli sekeras apapun orang mengkritik atau orang menyerang. Yesus ada di pihak kita. Saya tekankan, asal kita benar, asal seturut firman, Yesus pasti di pihak kita. Jikalau tidak benar, jikalau tidak sesuai firman, dan kritik itu adalah kritik yang membangun, maka kita memang harus introspeksi diri. Tapi kritiknya jahat, tapi kita tahu persis kita ada di cara atau di jalan yang benar. Penghiburan bagi kita seperti bagi Maria, bahwa Yesus ada di pihak kita. Dia membela dan membenarkan kita. Yesus membela Maria. Kedua, dia memuji Maria. Perhatikan dalam versi paralel Markus 14 ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia?
Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Itu pujian. Ini berarti tindakan Maria itu memang menyenangkan Tuhan. Tuhan menerimanya dan menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang baik. Dan ini dapat dianggap sebagai pujian terhadap apa yang dilakukan oleh Maria. Dia telah melakukan sesuatu yang baik. Di dalam bahasa Yunani ada dua macam baik. Ada dua kata Yunani yang sama-sama berarti baik, yaitu agathos dan kalos. Agathos itu artinya baik secara moral. Misalnya dalam Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, agathos." Agathos ini baik secara moral. Artinya Yesus memang betul-betul orang baik. Tapi kata yang kedua itu adalah kata kalos. Kalos itu bukan hanya baik secara moral, tapi juga berarti indah, menyenangkan, berguna, berjasa. Itu kalos. Contoh bagi kalos itu adalah Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang kalos. Gembala yang kalos memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, berarti agathos itu bagus. Tapi kalos itu adalah baik yang lebih hebat daripada agathos. Kebaikan dalam level yang tinggi, bukan hanya baik secara moral, tapi indah, menyenangkan, berguna, berjasa. Itu kalos. Nah, waktu Yesus memuji Maria, kata Yunani apa yang dia pakai? Agathos atau kalos. Markus 14 ayat 6. Dia telah melakukan suatu perbuatan yang kalos kepadaku. Yesus, kata Yunani yang pakai bukan agathos tapi kalos. Berarti Yesus menilai tindakan Maria itu bukan hanya baik secara moral, tapi itu sesuatu yang menyenangkan hati Yesus. Sesuatu yang memperkenankan hatinya, sesuatu yang berguna dan dianggap berjasa bagi Yesus. Itulah penilaian Yesus terhadap tindakan Maria. Dia memuji Maria dan menganggap perbuatan Maria baik, indah, bermanfaat, menyenangkan, dan memuaskan. Dia memuji Maria. Dan ketiga, dia menghargai Maria. Akhirnya Yesus mengucapkan satu kalimat yang berisi penghargaan yang besar kepada Maria. Matius 26:13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow. Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini disebut untuk mengingat dia. Yang dimaksudkan dengan Injil di sini adalah seluruh cerita tentang Yesus. Ini semacam nubuatan, dan akhirnya nubuatan ini tergenapi karena Rasul Yohanes memasukkan cerita ini di dalam Injilnya yang kita baca. Demikian juga Matius, Markus, dan pada akhirnya kita bisa lihat bahwa Maria dikenang, dan hari ini di GKIan Revival, bukankah kita sedang mengenangnya dengan tindakan yang dia buat? Seluruh kekristenan mendengar cerita ini. Seluruh kekristenan belajar dari teladan seorang Maria. Ini bukti bahwa Yesus benar-benar menghargainya dan memberikan sebuah keteladanannya itu, keteladanan Maria, bukan hanya mengharumkan ruangan tempat di mana dia menuangkan minyak setengah kati itu, tapi keharumannya sampai ke seluruh dunia. Henry berkata, sungguh luar biasa tindakan iman dan kasih dari wanita itu. Sampai-sampai para pemberita mengenai penyaliban Kristus, maksudnya para penginjil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan para penulis sejarah penderitaannya,
tidak dapat tidak memperhatikan perikop tersebut dan menyebarluaskannya serta mengabadikannya untuk dikenang. Jikalau hari ini saudara pergi ke Israel, terutama saudara mengunjungi kota Betania, di sana ada banyak dijual parfum-parfum minyak wangi dan nama Maria tercantum di dalam minyak-minyak wangi itu. Ini beberapa parfum dari Betania yang kalau saudara baca ada nama Maria di sana. Begitu harum namanya. Apa yang dilakukan di Betania mengharumkan seluruh dunia kekristenan. Ada banyak orang yang namanya dikenal secara luas. Tapi sayangnya mereka dikenal bukan karena keharuman namanya, tapi karena kebusukan namanya. Sekitar tahun 1914 di Surabaya itu hiduplah seorang noni Belanda yang cantik dan kaya, namanya Dolly Kavit. Dia menikah dengan seorang pelaut berkebangsaan Belanda, dan akibatnya dia sering kali ditinggal oleh suaminya karena melaut. Dan Dolly yang juga adalah mantan seorang pelacur PSK ini lalu membuka sebuah wisma, sebuah rumah bordil di sekitar tempat tinggalnya, dan dia mengumpulkan banyak perempuan untuk bisa melayani para tentara atau orang-orang Belanda pada waktu itu. Semakin hari lokasinya semakin ramai dikunjungi dan menjadi bisnis prostitusi yang besar. Dan akhirnya itu lokasi prostitusi tersebut menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dan semua orang mengenal itu dengan nama Dolly Kavit, yaitu Gang Dolly Surabaya. Terkenal sampai seluruh Asia Tenggara. Dolly terkenal, tapi karena kebusukannya. Tante Dolly sudah mati. Ya, kuburannya ada di Sukun Malang sekarang. Ini kuburan Tante Dolly ada di Sukun Malang. Namanya terabadikan, tapi terabadikan dalam sebuah kompleks pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Untungnya pemerintah Surabaya di bawah Ibu Risma telah membubarkannya pada tahun 2014 lalu. Tapi bagaimanapun juga nama Dolly telah terabadikan. Nama Tante Dolly terabadikan. Tapi sayang karena kebusukannya. Tapi nama Maria terabadikan karena kebaikannya. Berharap nama Tante Dolly Dupe juga terabadikan karena keharuman namanya. Berharap nama Tante Dolly akan terabadikan di Bioba. Terabadikannya nama Maria karena kebaikannya itu sebenarnya adalah penghargaan besar dari Yesus kepada Maria. Jadi terlihat bahwa sekalipun tindakan kasih, pengorbanan dari Maria kepada Yesus dikritik, dikecam, diserang oleh Yudas bahkan para rasul yang lain, tapi Tuhan Yesus membelanya, memujinya, menghargai apa yang diperbuatnya. Dan ini seharusnya menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa kita harus lebih fokus dan peduli pada bagaimana Kristus menilai kita daripada bagaimana manusia menilai kita. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Tidak jadi soal berapa banyak orang menyalahkan kita. Yang penting Tuhan membenarkan atau memuji kita. Rasul Paulus juga tidak mempedulikan penghakiman manusia dan hanya mempedulikan penghakiman Tuhan saja. Bisakah atau maukah saudara mempunyai sikap seperti ini? Ya,
Apa artinya seluruh dunia memujimu, tapi Tuhan mengecam engkau? Lebih baik seluruh dunia mengecammu, tapi Tuhan memuji engkau. Aku lebih suka berdiri bersama Kristus dan dihakimi oleh dunia, daripada berdiri dengan dunia dan pada akhirnya dihakimi Kristus. Jikalau kritik-kritik made in Judas datang dalam hidup kita, apapun bentuknya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan sehari-hari, abaikan itu dan fokus pada apakah yang kamu lakukan sudah merupakan kalos, baik secara moral, indah, menyenangkan, dan memuaskan Tuhan. Itu fokus kita. Cerita lama yang sudah pernah saya ceritakan tentang seorang murid piano yang belajar main piano pada seorang guru yang terkenal. Lalu setelah beberapa saat dia digembleng, akhirnya dia menjadi pemain musik, pemain piano yang bagus sekali. Sampai satu hari dia adakanlah sebuah konser tunggal untuk si anak murid ini main piano. Dan akhirnya dihadiri oleh begitu banyak orang. Dia mulai memainkan pianonya. Begitu dia memainkan piano yang begitu merdu dan indah, semua orang beri tepuk tangan luar biasa kepada dia. Tapi anehnya, dia seperti tidak peduli pada tepuk tangan itu. Dan dia, matanya, penonton di sini, tapi matanya agak ke atas. Dia tunduk dan main lagi. Begitu main dengan lebih hebat dari permainan pertama, semua orang tepuk tangan. Dia tidak peduli yang tepuk tangan. Dia cuma lihat ke atas. Lihat ke atas, tunduk lagi, main lagi. Semua orang tepuk tangan lagi. Dia lihat ke atas, dia main lagi. Begitu dia main sampai bercucuran keringat. Semua orang merasa begitu hebat, sampai semua tanpa komando melakukan standing ovation dan tepuk tangan buat dia. Tapi dia tidak peduli seluruh tepuk tangan itu. Matanya ke atas dan dia sekali lagi main sampai keringat bercucuran. Dan semua orang, tidak ada yang duduk, tepuk tangan buat dia. Dia lihat ke atas dan dia tersenyum dan berdiri dan beri hormat. Apa yang terjadi? Rupanya pada waktu dia main piano, gurunya ada di lantai paling atas. Sementara dia main, semua orang tepuk tangan. Dia tidak peduli orang tepuk tangan. Dia lihat gurunya. Gurunya bilang, karena gurunya begitu dia main lagi. Begitu dia main, semua tepuk tangan. Dia lihat gurunya. Dia main lagi sampai keringatan. Dia lihat gurunya. Semua orang sudah standing ovation. Gurunya tetap begitu. Pada waktu sudah berkeringat, dia main, dia diangkat. Gurunya dari atas bilang, begitu gurunya begitu, tersenyumlah dia dan puas. Dia tidak peduli sorak-sorai dan tepuk tangan dan standing ovation dari hadirin. Yang paling penting adalah, kalau hanya cari pujian, permainan pertama sudah cukup buat dia mendapatkan pujian. Tapi target dia bukan pujian. Target dia adalah kepuasan sang guru. Itu yang harus kita lakukan. Tidak peduli segala macam puji-pujian manusia atau kritik-kritik Yudas. Fokus kita adalah apakah sang guru kita, Tuhan Yesus Kristus, puas dengan hidupmu, puas dengan pelayananmu, puas dengan perbuatanmu, puas dengan pengorbananmu atau tidak. Mencari kesukaan Tuhan, itulah ciri seorang hamba yang sejati. Maka nats pembimbing kita tadi Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tapi ini juga berarti bahwa kalau kita sungguh-sungguh melakukan tindakan kasih dan pelayanan kepada Tuhan, sesederhana apapun,
itu pasti dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Tuhan tahu menghargai mereka yang berbuat kasih kepadanya. Henry bilang, demikian juga perempuan yang baik budi ini akan memperoleh pahala untuk buli-buli minyak narwastu itu. Dia tidak kehilangan minyak maupun perbuatannya. Dia memperolehnya melalui nama baik yang jauh lebih berharga daripada minyak narwastu yang mahal itu. Mereka yang memuliakan Kristus akan dimuliakan oleh Dia. Bros, main. Sebuah tindakan pengabdian yang sederhana telah menjadi terang bagi banyak orang di setiap sudut dunia ini. Pelayanan yang tulus terhadap Yesus, biarpun hal itu memperoleh banyak tantangan, mempunyai kapasitas untuk menyentuh dan memberkati hidup orang lain. Sebuah kapasitas yang hilang dari tindakan kesalehan legalistik belaka. Orang lain akan diberkati kalau kita melayani Yesus. Mungkin seperti dalam kasus Maria, jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Sebab apa yang telah dilakukan untuk Kristus, betapa sederhana pun itu, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihancurkan. Siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, dia tidak kehilangan upahnya. Markus 9 ayat 41. Berdirilah teguh dan jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Biarlah ini mendorong kita, semua hamba Tuhan, semua majelis, semua aktivis, semua saudara yang mengerjakan pelayanan apapun di gereja ini, seluruh pengurus majelis, BP3J, hamba Tuhan, pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi, marilah kita fokus untuk memuaskan pelayan kita, memuaskan guru kita yang maha agung. Sesederhana apapun, kita lakukan itu untuk Tuhan. Hari ini kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, bagaimana kita bersikap ketika kasih dikritik. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya beri kesempatan hari ini, masing-masing kita tunduk di hadapan Tuhan. Untuk semua yang mengkritik, periksa hati Anda. Apakah kritikmu sudah seturut kehendak Tuhan? Kritik yang baik. Ataukah kritikmu seperti kritik Yudas? Untuk semua yang dikritik, lihatlah kalau memang salah dan layak dikritik. Rendahkanlah hatimu, introspeksi diri. Jadikanlah setiap kritik itu datang untuk membangunmu, untuk membuat kamu lebih maju. Tapi abaikanlah seluruh kritik yang hendak menghancurkan hidupmu. Hidupmu tidak boleh dikendalikan oleh segala macam kritik model Yudas. Lebih daripada itu, fokuslah untuk menyenangkan Tuhan. Apakah jikalau Tuhan menilai hidup pelayanan pekerjaanmu, Dia akan berkata, menganggap itu sebagai kalos kebaikan yang memuaskan dan menyenangkan hatinya. Biarlah menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan adalah kerinduan hati kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga terus selalu, agar aku Menyenangkan-Mu. Hanya ini kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya Itu kerinduanku. menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Silakan sekali lagi masing-masing berdoa, mengurasi hati di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu di bawah kakimu, demikianlah hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu di bawah kakimu, demikianlah kami mau mencintaimu. Yesus, Engkau baik bagi kami. Sampai akhir menutup mata, kami akan tetap setia menanti janji-Mu. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan, tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu Menangis di bawah kakimu, demikianlah hidupku mau mengasihimu. demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku. Yesus, Engkau baik bagi. Sekali lagi, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Demikian
Tuhan untuk setiap janji kita